Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuningsi yang kali ini akan membahas tentang teknik pemberian skor. Nah, setelah melakukan suatu kegiatan tes terhadap siswa, maka kegiatan berikutnya adalah memberikan skor pada setiap lembar jawaban siswa. Nah, kegiatan ini harus dilakukan dengan cermat karena menjadi dasar bagi kegiatan pengolahan hasil tes sampai menjadi nilai prestasi. Jadi, sebelum melakukan tes, sebaiknya terlebih dahulu sudah menyusun teknik pemberian skor atau penskoran. Nah, pembahasan pertama itu pemberian skor tes pada domain kognitif. Yang pertama, penskoran soal berbentuk pilihan ganda itu mempunyai 3 macam cara, yaitu penskoran tanpa koreksi, yaitu caranya setiap butir soal yang dijawab benar dapat mendapatkan nilai 1 atau tergantung dari bobot butir soal, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah menghitung banyaknya butir soal yang dijawab dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu penskoran ada koreksi jawaban, yaitu penskoran dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Nah, kemudian berikutnya ketiga, penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan memberikan bobot yang berbeda pada sekelompok butir soal, di mana menyesuaikan dengan tingkatan kognitif atau pada ranah pengetahuan. Adapun rumus ketiga cara penskoran bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, berikutnya penskoran soal berbentuk uraian objektif. Biasanya langkah-langkah mengerjakan itu dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal berbentuk uraian objektif ini, yaitu bagaimana langkah-langkah mengerjakan dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawabannya. Kemudian berikutnya penskoran soal berbentuk uraian non-objektif, yaitu mempunyai prinsip penskoran yang sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Nah, berikutnya penskoran soal bentuk campuran, yaitu bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan bentuk uraian. Adapun pembobotan soal bagian bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian itu ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Kemudian pembahasan selanjutnya pemberian skor tes pada domain afektif. Dalam domain afektif itu ada 2 komponen yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap suatu pelajaran. Tentunya diharapkan kepada peserta didik itu untuk bersikap positif terhadap semua mata pelajaran, sehingga akan memunculkan minat untuk belajar agar prestasi belajarnya meningkat secara optimal. Adapun langkah pembuatan instrumen domain afektif itu termasuk sikap dan minat adalah yang pertama, memilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Kemudian yang kedua, menentukan indikator minat, misalnya kehadiran di kelas, banyak bertanya, tepat waktu, dan sebagainya. Berikutnya, memilih tipe skala yang digunakan, misalnya skala Likert dengan 5 skala. Itu sangat berminat, cukup berminat, kurang berminat, dan tidak berminat. Nah, berikutnya, menelaah instrumen oleh sejawat. Nah, kemudian memperbaiki instrumen, menyiapkan kuesioner atau inventory laporan diri, dan berikutnya skor inventory serta analisis hasil inventory skala minat dan skala sikap. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pemberian skor tes pada domain psikomotor, yaitu tesnya untuk mengukur ranah psikomotor adalah untuk mengukur penampilan atau kinerja performance yang telah dikuasai peserta didik. Tes tersebut menurut Lunenta dan kawan-kawan itu dapat berupa tes paper dan pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.